Oke, kembali lagi bersama saya Arif Segah, penjual sayur dan sembako. Pada video ini izinkan saya ngoceh-ngoceh. Buat yang mau dengarkan silahkan didengarkan. Buat yang tidak mau dengarkan ya silahkan tinggalkan saja video ini. Tapi buat yang senang tetap stay dan jangan di skip, karena kita akan bercerita tentang penglaris. Jadi di sini saya akan membeberkan penglaris saya supaya barang dagangan kita cepat laku dan diserbu pembeli. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dikasih like juga ya kalau kalian suka, karena banyak yang nonton biasanya ndak di like. Kasihlah dukungannya, kasih like juga, dan kasih juga komentar kalian. Siapa tahu masih ada yang kurang jelas, ada yang mau dipertanyakan, biar kita sharing di kolom komentar. Oke, aku kebanyakan ngoceh. Jadi ada beberapa penglaris yang saya pakai, tapi penglaris saya ini mungkin agak berbeda sama penglarisnya orang-orang. Pokoknya semua orang itu punya mungkin semua orang itu punya penglaris. Terserah kalian lah penglarisnya seperti apa. Kalau kalian setelah kalian dengar ini kalian mau menggunakan penglaris saya ini, ya boleh juga. Jadi ini saya catat biar bisa saya urutkan. Oke. Penglaris saya yang paling pertama itu kalau menurut saya adalah bersyukur. Jadi kita itu harus selalu bersyukur. Rezeki kita seberapapun yang bisa kita dapat, ya segitu kita syukuri. Karena rezeki itu memang sudah diatur. Kalau kita dapatnya segitu ya memang sudah aturannya, memang sudah segitu. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kita pun kalau sering-sering bersyukur, kita selalu bersyukur, mudah-mudahan rezeki kita akan selalu bertambah. Amin. Aminkan buat yang mau banyak-banyak rezekinya. Jadi bersyukur ini kan sangat-sangat erat kaitannya dengan hubungan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau kita umat Islam, hubungan kepada Allah. Jadi saya tidak mau membahas terlalu dalam yang itu karena nanti saya kesannya berceramah di sini. Intinya begitu, kita harus bersyukur. Yang kedua, penglaris saya yang kedua itu doanya kedua orang tua saya dan orang tua istri saya juga. Dan orang-orang tua saya yang lain. Banyak sekali orang tua saya yang mendoakan saya. Alhamdulillah. Jadi terserah kalian lah mau seperti apa, mau bagaimana ke orang tua kalian supaya orang tua kalian itu mendoakan kalian yang baik-baik. Karena ketika orang tua kita itu mendoakan, ya mudah-mudahan Allah itu akan mengijabah doa-doa mereka. Penglaris saya yang ketiga ini yaitu doanya saudara-saudara saya dan orang-orang terdekat saya. Jadi hampir sama juga halnya dengan orang tua tadi. Terserah kalian mau
seperti apa sifatnya, seperti apa cara berkeluarganya supaya keluarga kalian itu mendoakan seperti itu. Jadi kalian bisa pikirkan sendiri. Selanjutnya ini penglaris saya yang keempat, yaitu doanya supplier kita. Jadi orang yang kita jual barangnya, kita beli barang sama mereka, lalu kita jual, itulah supplier kita kan. Jadi itu kalau menurut saya itu adalah salah satu penglaris. Kalau mereka senang sama kita, mereka senang kasih barang ke kita, mudah-mudahan barang yang kita jual itu akan senang juga dijual. Jadi kalian pikirkan sendirilah seperti apa hubungan kalian sama supplier kalian supaya barang yang kalian jual itu bisa laris. Karena pengalaman saya, biasanya kalau barang yang kita beli sama orang lalu kita jual kembali, tapi ada ketika transaksi jual beli ada yang kurang-kurang enak di antara kita, biasanya barang itu agak susah dijual. Mungkin apakah kalian juga pernah mengalami seperti itu atau tidak? Tapi kalau pengalaman saya seperti itu. Makanya kalau saya menjual ataupun saya membeli, saya itu selalu berusaha supaya kita itu sama-sama senang. Karena ketika saya ambil barang orang lalu orang itu kurang-kurang senang karena mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung kah, atau hal-hal lain, nah disitulah. Dan yang paling utama, karena sering terjadi saya dikasih barang sama orang, ya alhamdulillah banyak yang percaya sama saya. Sering saya dikasih barang untuk dijual dulu, nah, itu yang paling utama itu menurut saya. Di dalam niat kita itu harus betul-betul ada niat untuk membayar barang tersebut. Jadi jangan ada niat-niat bengko. Ketika ada niat-niat bengko itu sangat-sangat berbahaya sekali. Nah itu termasuk doanya itu, doanya supplier kita itu. Yang keberapa sudah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, yang kelima. Doanya pembeli kita atau pelanggan kita, atau kalau mungkin orang-orang bahasa kerennya customernya lah. Doanya pembeli kita. Ya sama halnya tadi dengan supplier kita. Kalau pembeli kita senang beli sama kita, dia akan berdoa ketika dia berterima kasih itu kan. Terima kasih. Terima kasih itu adalah doa sebenarnya kan. Jadi kalau mereka itu senang, mereka berterima kasih, ya mudah-mudahan kita akan dapat keberkahan. Ya. Uang yang dia tukarkan dengan barang yang kita jual mudah-mudahan berkah. Seperti itu. Itu salah satu penglaris kalau menurut saya. Lagipun kalau pembeli kita itu senang, dia akan tetap datang kembali lagi untuk beli sesuatu sama kita. Kadang-kadang juga ya tidak semua pembeli harus kita kasih kesenang. Karena ada juga beberapa tipe-tipe pembeli yang belanja sama kita. Mungkin ada sebagian dari mereka, tapi itu hanya sebagian kecil. Hanya kalau saya perhatikan sih kayaknya hanya orang-orang tertentu saja ya, mungkin tidak bisa kita senangkan. Tulis di kolom komentar kalau kalian juga sering mengalami seperti itu. Biasanya ada pembeli kita itu yang kita bingung kita mau seperti apa sama mereka, gimana caranya supaya mereka disenangkan. Tapi kalau menurut saya,
kalian tidak usah membuang-buang waktu untuk memikirkan itu. Lebih baik kita menyenangkan orang yang sudah senang belanja sama kita. Maka itu akan menarik orang-orang yang akan lebih senang, yang akan senang juga belanja sama kita. Kalau kita terlalu peduli sama orang-orang yang tidak terlalu senang sama kita, maka sepertinya dia akan menarik orang-orang juga, akan mempengaruhi orang-orang yang tidak senang juga sama kita. Paham kan maksud saya? Seperti itulah. Karena saya bukan profesor, jadi saya tidak terlalu bisa menjelaskan. Selanjutnya yang terakhir, mungkin masih ada tapi saya lupa. Doa orang-orang yang kenal sama kita. Jadi sering saya juga, kalau saya posting sesuatu di sosial media, kadang-kadang banyak orang yang kenal sama saya, mereka mendoakan saya. Alhamdulillah, saya senang banyak yang mendoakan saya. Termasuk kalian juga, tolong doakan saya supaya suatu saat nanti saya sukses. Kalau saya sih tidak bermimpi untuk mau sekaya-kaya mungkin atau sebagaimana mungkin, yang penting cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli jet pribadi cukup. Seperti itu mungkin ya. Hidup ini dibawa santai saja, jangan terlalu tegang, jangan juga terlalu senang, jangan. Biasa-biasa aja, santai aja. Tapi kita harus sering-sering bercanda, sering-sering ketawa supaya awet muda. Nah, ini sebenarnya umurnya sudah 32, tapi entah kenapa kayaknya kalau saya lihat di kamera ini sepertinya saya masih muda. Nggak tahu kalau menurut kalian. Oke lah, daripada saya ngelantur kemana-mana, jadi saya akhiri saja video ini. Kalau ada masukan-masukan atau ada komentar-komentar kalian, silahkan kasih komentar di bawah. Anggap saja kita sudah keluarga. Oke lah, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung.